Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga 26. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Oke, silakan duduk semua. Ya, jadi kita bersyukur hari ini ya kita dapat bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan ya, kita percaya bahwa di dalam sepanjang tahun ini kita memasuki di dalam satu siri khotbah di dalam Injil Matius. Dan tetapi pada kali ini ya kita ambil rehat sebentar daripada Injil Matius. Tetapi kita akan kembali merenungkan tentang bagaimana gereja kita dengan temanya apa? Tahun Bertumbuh. Enggak ada suaranya. Tahun Bertumbuh. Aduh, kasih ingat siku kawan kamu kata bangun. Oke, kita sudah hampir ya ke hujung tahun ya. Dan adakah kita sudah mengalami pertumbuhan? Nah, kita baca ya seperti mana di dalam Lukas pasal 2 ya, pasal 2 ayat 52 berkata 1 2 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adakah hidupmu semakin dikasihi Tuhan? Ya. Jadi itu maknanya di dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan, hidup kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, jadi di dalam Injil ya yang kita belajar di dalam Matius, minggu depan kita akan belajar tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya, juga akan mengaitkan tentang hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, tetapi di dalam misi gereja kita mau supaya jemaat Tuhan ya sehingga akhir tahun ini setiap kita mengalami pertumbuhan. Ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang membesar di dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita semakin mendekat dan bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi hari ini kalau kita lihat ya di dalam perancangan kita, visi kita ya bahwa ada 3 hal yang utama yang ingin kita tekankan di dalam ibadah kita, dalam kehidupan jemaat kita. Pertama adalah tentang penyembahan kita. Kemudian adalah tentang pelayanan kita dan juga bagaimana kita aktif menginjil. Ya, kita bersyukur untuk Alfa. Satu platform untuk kita bersama-sama menjangkau. Saya bersyukur dengan jemaat Tuhan yang selalu bawa kawannya datang ke gereja. Ada pelayanan dia panggil. Demikian panggilan kita. Ya, kehidupan kita juga ya bagaimana kita menyembah Tuhan. Kehidupan yang menyembah di hadapan Tuhan. Bagaimana pekerjaan kita di dalam kita melayani Tuhan bersama-sama. Bagaimana kita keluar bersama-sama menjadi saksi Tuhan. Nah, itulah yang akan terjadi di dalam gereja kita. Dan bagaimana ya semua jemaat Tuhan sebagai apa? Sebagai milik kerajaan Allah, sebagai satu tubuh. Kita merasa kepunyaan kita lah di dalam tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala yang memimpin kita, yang membawa kita iman yang semakin percaya dan kita menjadi seperti siapa? Seperti Yesus. Sehingga kita bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan dan kepada kekuatan, daripada kasih karunia atas kasih karunia. Demikian.
Kalau kita melihat hidup kita, adakah kita semakin kuat ataupun semakin loya-loya, semakin tawar? Ya, hari ini kita harus belajar bersama-sama. Ya, jadi inilah yang kita mau supaya gereja kita memenuhi visi gereja kita, yaitu berpusat kepada Kristus, dikatakan saya transformasi hidup, melengkapi mereka yang diselamatkan, menginjili jiwa yang terhilang, dan juga committed kepada misi. Ini sejak dari dulu. Ya, misi gereja kita tidak pernah diubah. Ya, jadi ini yang harus menjadi suatu gerakan kepada seluruh jemaat Tuhan, ya, untuk kita semakin bertumbuh. Nah, mari bersama-sama kita fokuskan kepada bagian yang pertama, yaitu penyembahan. Kita harus bertanya, ya, apakah itu penyembahan? Adakah penyembahan berbicara tentang saat kita memuji, menyembah Tuhan di tempat ini? Nah, tetapi mari bersama-sama, ya, kita harus bertanya, apakah penyembahan yang sebenar, yang harus menjadi bahagian kita sebagai pemilik kerajaan Allah. Ya, bagi kita orang-orang yang percaya, Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya, kita adalah pemilik kerajaan Allah. Jadi bagaimana sikap kita, bagaimana hidup kita, dan apa panggilan kita sebagai penyembah Tuhan. Ya, kalau biasa kita akan melihat bagaimana kadangkala kebiasaan kita menjadi suatu rutin kita. Ya, selalunya cara kita itu selalu ditentukan dengan kebiasaan kita, sudah menjadi biasa. Saya tidak tahu kalau jemaat Tuhan, ya, kalau kamu bangun pagi, apa kebiasaan kamu? Ya, bangun saja pagi, apa kebiasaan kamu? Ya, ada yang langsung nampak handphone, lepas itu merenung di katil, sehingga setengah jam baru mau bangun dan pergi mandi dan bersiap-siap dan pergi kerja. Ada yang demikian. Kalau ibu-ibu enggak, bangun saja langsung dia pikir apa mau dimasak. Langsung potong sana, potong sini, biar jam 5 pagi. Menjadi rutin. Nah, tetapi di dalam ibadah kita juga akan belajar hari ini daripada ritual kepada reality. Ya, jadi kita harus memahami, ya, daripada rutinitas kita, kebiasaan kita, ya, kadang-kala di dalam ibadah penyembahan kita ianya menjadi suatu ritual, ya. Jadi kita harus paham apa itu ritual. Kita baca sama-sama, oke? Boleh baca sama-sama dengan suara supaya kita memahami sama-sama. 1, 2, 3. Ritual adalah satu urutan tindakan yang dilakukan secara berkala. Ya. Ritual boleh bersifat keagamaan, Ya. budaya, sosial, dan ia biasanya menyampaikan nilai, kepercayaan atau tradisi. Nah, jadi ritual adalah tindakan yang berkala. Maksudnya sudah menjadi kebiasaan kita. Kadang tanpa kita terpikir kita buat seperti biasa. Ya, sama ada ianya berlatar belakangkan tentang keagamaan, mungkin budaya ataupun sosial, ataupun kebiasaan kita di dalam keluarga kita demikian, ya. Tetapi dia mempunyai nilai, ya. Dan juga kadang kita melakukannya karena kita percaya sesuatu, maupun yang merupakan suatu tradisi. Kalau orang Toraja tahulah sudah kalau sebut tradisi kan, ya. Tetapi di sini di dalam penyembahan kita juga kita akan berbicara bagaimana hidup kita menyembah kepada Tuhan. Karena di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi di dalam Yohanes 4 berbicara tentang seorang wanita Samaria. Sama-sama katakan Samaria. Samaria. Ya, seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus. Ya. Jadi di dalam pertemuan mereka ada satu pengajaran yang Yesus sampaikan kepada wanita Samaria ini. Pengajarannya kalau kita lihat di ayat yang kita akan tekankan hari ini di dalam Yohanes 4 ayat 24 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi di sini Yesus langsung mengatakan hal yang sangat penting. Jadi inilah menjadi kata kunci di dalam kita memahami arti penyembahan di dalam hidup kita. Ya, ini menyatakan bahwa penyembahan ya merupakan suatu peralihan yang signifikan dari penyembahan ritualistik kepada penyembahan yang lebih tulen dan rohani. Penyataan ini menyatakan ianya bukan suatu ritual, tetapi sebenarnya ianya berbentuk
sesuatu yang lebih tulis, yang lebih tulen, yang lebih rohani di dalam kita datang kepada Tuhan. Dia bukannya menunjukkan cara-cara bagaimana menyembah Tuhan, tetapi yang mengajarkan bagaimana hubungan kita, hidup kita sebagai seorang penyembah kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Mengapa penyembahan yang diajarkan Yesus ini begitu penting? Ya karena penyembahan adalah berkenan dengan hati. Sama-sama katakan hati. Hati. Oke, kita peganglah hati kita sedikit. Mari. Aduh, banyak yang tidak angkat tangannya. Wow, ini orang-orang yang mengeraskan hatinya. Katakan bertobatlah kamu, hai manusia. Ya, berkenan dengan hati. Sama-sama katakan hati. Hati. Ya, kenapa dikatakan berkenan dengan hati? Kalau kita baca di dalam Markus 12 ayat 30, nah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segala kekuatanmu. Ya, firman pun berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam singkatnya, seluruh hidup kamu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu semuanya melibatkan bermula daripada hati kita. Contoh, bila kita angkat tanganmu letak di hati, wah kalau kita tidak berkenan, tidak maulah ya. Jadi tidak mau ya. Tetapi sebenarnya penyembahan kita harus datang daripada hati. Karena dari hati adalah sangat penting bagi kita di dalam ketika kita berbicara tentang penyembahan Tuhan. Nah mari, ini satu lagi yang kita harus baca. Matius 15 ayat 7 hingga 9. Ini dia. Mari kita baca 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ini merupakan suatu pengajaran ketika Yesus mengajar kepada orang-orang ramai, dan di antara mereka ada juga pengajar-pengajar, ya, ada antara mereka imam-imam, ada di antara mereka orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Dan Yesus berkata, sebenarlah apa yang telah dinubuatkan oleh siapa? Nabi Yesaya. Bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Hari ini persoalan yang harus kita jawab bersama-sama. Adakah nubuatan Yesaya ini digenapi oleh hidup kita semua? Adakah ketika kita datang di gereja ini kita mau menyembah Tuhan, mulut kita ya mungkin menyanyi, kita datang ke gereja, tetapi apa yang dikatakan sana, ya, padahal hatinya jauh daripada. Ini harus kita perhatikan. Maka Tuhan berkata percuma, sia-sia, tidak ada gunanya apabila kita beribadah. Kalau demikian kita datang beribadah hari ini, ya, hati kita tidak datang untuk Tuhan, percuma kita datang beribadah. Sia-sia. Ya. Sia-sia. Tidak berbicara kepada jemaat Tuhan, juga berbicara kepada kita yang melayani. Baik kita yang ada di pentas, para pengkhotbah, worship leader, vokalis, para penari, para pelayan Tuhan. Kalau hati kita jauh daripada Tuhan, ianya menjadi sia-sia. Jadi ini hal yang penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Oleh itu Tuhan mengajar, ya, seorang wanita Samaria, ya, mengajar kepada dia tentang arti dan makna penyembahan yang benar kepada dia. Kalau kita lihat, ya, daripada firman Tuhan, siapa wanita Samaria ini? Ya, nah,
Ya, dikatakan saja penyembahan adalah berkenan dengan hati dan dibimbing oleh kebenaran Tuhan dan melibatkan seluruh hidup kita. Benar. Ya, penyembahan kita adalah soal hati kita. Adakah hati kita dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan? Adakah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Adakah kita melihat keseluruhan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan? Justru hari ini Tuhan mengambil satu contoh yang paling ringkas daripada seorang wanita yang tidak dikenali namanya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 4, ya, ada seorang wanita yang hanya disebut wanita Samaria, perempuan Samaria. Karena namanya tidak dinyatakan siapa. Tetapi di dalam kepribadiannya, ya, kalau kita lihat, dia adalah seorang wanita. Ya, ketika Yesus sedang masuk ke kota Samaria dan Yesus duduk di sebuah sumur, dia duduk di sumur. Kemudian pada tengah hari, 12 tengah hari, datang seorang wanita Samaria. Siapa wanita Samaria ini? Ya, wanita Samaria adalah orang-orang yang Yahudi yang kawin campur. Kawin campur daripada bangsa-bangsa lain ketika pembuangan bangsa Asyur. Jadi mereka kawin campur, maka orang-orang Yahudi memandang rendah kepada mereka yang kawin campur. Ya, mereka dikatakan mereka ini bukan sudah pemilik kerajaan Allah. Karena mereka kawin campur. Tetapi pada ketika itu wanita ini datang dan melihat ada Yesus duduk di tepi sumur. Jadi waktu dia datang, Yesus berkata, berikanlah aku air. Nah, jadi wanita ini pun heran. Kenapa orang Yahudi ini berbicara kepada seorang wanita Samaria? Tidak mungkin. Karena bagi mereka memandang saja pun sudah memandang jijik. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus minta. Ya. Kemudian wanita ini kalau kita baca di ayat 9 hingga ayat ke-18, ya, satu pembacaan. Ya, kemudian wanita ini ya mau memberi air kepada Yesus, tetapi Yesus berkata, ya, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kamu air kehidupan sehingga kamu akan tidak haus lagi. Dia heran, kenapa seorang wanita Samaria ini, ya, dia heran karena dia tidak pernah nampak orang yang datang mau kasih minum, mau beri air tetapi tidak ada timbanya. Kenapa dia mau kasih saya sedangkan dia tidak ada timba untuk beri air? Ya, tetapi Yesus berkata ada satu hal yang menggugat hatinya. Ya, ketika Yesus berkata kepada dia, ya, dia katakan, dan saya tahu. Ya, saya tahu kamu datang hari ini. Ya, saya tahu bahwa kamu, ya, mempunyai berapa? 5 orang suami. Mempunyai 5 orang suami dan lelaki yang ada bersama denganmu adalah bukan suamimu. Wanita Samaria ini terkejut. Siapa dia ini? Sehingga hal yang paling dalam pun dia tahu. Justru wanita Samaria ini, kenapa dia datang tengah hari untuk ambil air? Karena waktu tengah hari adalah waktu tidak ada orang yang datang di sana untuk mengambil air. Karena dia tidak mau berjumpa dengan siapa-siapa. Karena dia tahu bahwa dia tidak mau nanti menjadi buah mulut dan segalanya. Tetapi Yesus tahu. Karena Tuhan melihat hati yang paling dalam di dalam hati kita. Apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dia tahu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian perempuan ini dia berkata, Tuhan, dia di ayat yang ke-19 hingga 20. Dia berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ketika dia berkata demikian, singkatnya dia berkata sebenarnya, ya, kalau dalam bahasa kita singkat, dia akan berkata begini, sudah bertahun-tahun orang Samaria menyembah di gunung ini, di gunung Gerizim.
Tetapi orang Yahudi berkata kita mesti menyembah di Yerusalem. Apa pendapatmu, Tuhan? Ya, karena itu kan dia berkata demikian. Sudah sekian lama kami menyembah di gunung ini. Ya, dan ada orang-orang Yahudi katakan menyembah di Yerusalem. Dan Yesus balas kepada wanita ini. Apa dia balas? Di ayat yang ke-21. Yesus berkata, ya, kata Yesus kepadanya. Ya, baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, dikatakan di sana sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Seperti mana penyembah-penyembah yang diinginkan Bapa? Dikatakan di sana bahwa mereka adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ya. Tetapi Yesus pada mulanya dia menyangkal, dia bilang, percayakah kamu, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak menyembah Bapa, bukan di gunung ini lagi. Tidak perlu datang ke gunung ini lagi. Dan dikatakan di sana, ya tidak perlu ke Yerusalem. Tetapi saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, ini membawa mereka kepada suatu hal yang sangat penting, ya, karena pada saat ini, katakan pada saat ini tiba waktunya bahwa kita akan melihat penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam kebenaran, ya, membawa mereka untuk tidak terpaut kepada yang dahulu, ya, tetapi kembalikan hati mereka kepada Tuhan, merujuk kepada Yesus. Waktunya akan tiba bahwa setiap penyembah-penyembah akan menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Ya, untuk menyembah Tuhan adalah bertemu dengannya di dalam bait sucinya yang sebenar, yaitu Yesus Kristus, dan menerima roh Tuhan melalui karya Yesus. Maksudnya, hati kita harus menjadi bait kudusnya Tuhan. Hati kita, di mana roh Allah ada. Yesus berkata, aku akan memberi seorang penolong kepadamu. Siapa roh Allah? Dan hati kita adalah bait sucinya Allah. Dimanapun kamu pergi, di situ bait Allah. Jadi ini yang kita harus mengerti bersama-sama. Kita harus pastikan bahwa hati kita, hidup kita adalah menjadi tempat kediaman Tuhan. Menjadi tempat bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Ya, menyembah Tuhan di dalam roh bermaksud kita mesti datang dengan hati yang menyembah, yang ikhlas, yang digerakkan oleh kasih serta rasa syukur kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, berbicara tentang penyembahan adalah bercerita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau roh Allah tidak ada di dalam kita dan kita tidak hidup dengan Allah, maka kita adalah penyembah-penyembah yang tidak benar. Hubungan, dengan cara mana kita membangun hubungan kita? Adakah kita bersungguh-sungguh menjadikan hidup kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan? Hati kita sedia untuk menyambut Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, yang kita harus pelajari bersama-sama. Penyembahan Tuhan bukannya berbicara tentang cara, ya. Bukan berbicara tentang cara, tetapi berbicara tentang hidup kita. Kalau saya tanya begini, ya, Tuhan mencari penyembah atau sembahnya, atau penyembahannya. Tuhan mencari penyembahnya ataupun
penyembahannya. Beza. Ya, beza. Tuhan mencari siapa? Penyembahnya. Siapa penyembahnya? Kita. Semua kita adalah penyembah Tuhan. Bukannya penyembahannya. Karena saya percaya ketika penyembahnya kita sendiri menyembah di dalam kebenaran, berarti ianya terpantulkan dengan cara penyembahan kita kepada Tuhan. Cara kita datang kepada Tuhan. Cara kita memandang kepada Tuhan. Cara kita sujud kepada Tuhan. Mengakui Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Bukan melalui bibir kita. Jadi ini yang kita harus sama-sama pelajari. Sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Kita semua terpanggil sebagai penyembah Tuhan. Bukan worship team. Ya, bukan worship team, dancer, penari. Bukan penyanyi, pemain musik. Tetapi kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jadi di dalam kebaktian ini, kita harus pastikan ketika kita mau datang beribadah, kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itulah yang sewajarnya ketika kita datang berkumpul, datang menyembah, menjadi tujuan kita ada pertemuan dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Itu yang harus terjadi di dalam ibadah kita. Jadi kita harus membangun di dalam kebaktian kita. Ya, kita harus menjadi seperti sebuah tubuh. Yesus adalah kepala dan kita semua adalah tubuh. Bersama-sama kita melayani di dalam ibadah kita. Kita bawa jemaat kita untuk menyembah Tuhan. Kita bawa jemaat kita bersama-sama untuk memastikan bahwa ibadah kita itu berkenan. Karena semua hati jemaat kita terpaut kepada Tuhan kita. Itulah yang disebut penyembah-penyembah benar. Yang kedua, ia berbicara tentang pertama adalah dalam roh dan yang kedua di dalam kebenaran. Dalam kebenaran berbicara tentang gaya hidup seorang penyembah. Sama-sama katakan gaya hidup. Gaya hidup. Wah, mantap ya. Gaya hidup kita sangat penting ya. Kalau sudah hati kita diubahkan Tuhan, kalau hati kita sudah bertemu dengan Tuhan, saya percaya bahwa gaya hidup kita akan memantulkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Ya. Karena di dalam ayat yang tadi Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus. Ya. Harus kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa kebenaran di sini adalah sangat penting? Ya, karena di dalam perbualan Yesus dengan wanita Samaria ini, kita jangan lupa. Ketika Yesus sudah menyatakan sesuatu dan dia coba ubah topik supaya mengaburi pandangan Yesus tentang hidupnya secara pribadi. Dan dia mengaitkan tentang penyembahan yang sudah sekian lama mereka lakukan. Tetapi Yesus lebih menyatakan bahwa hidup seorang penyembah Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Kemudian ketika dia melihat, dia sangat kagum. Kemudian jawab wanita ini kepada Yesus, dia kata, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia dan yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wanita ini tahu bahwa akan hadirnya seorang Mesias yang memimpin di dalam roh dan kebenaran. Kemudian Yesus berkata, akulah dia. Yesus berkata akulah dia adalah sangat penting. Untuk belajar menyembah dalam roh dan kebenaran, kita harus berbalik kepada kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan untuk datang kepada Bapa hanya di dalam Yesus. Eksklusif.
Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Satu-satunya untuk kita sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Bukan melakukan kebaikan ya. Ada pengajaran yang sekarang. Tetapi Yesus berkata, untuk kita datang kepada Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Untuk menyembah Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, kita harus kembali memandang kepada Tuhan. Karena Yesus datang, ya, dia bukan datang hanya untuk mati di atas kayu salib. Sebenarnya dia memperlihatkan hidup seorang penyembah. Bagaimana dia, ya, kalau kita lihat Yesus pagi-pagi benar datang menyembah Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Ya. Kemudian ketika orang melakukan yang tidak baik terhadap dia, ampuni. Bahkan dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Teladan-teladan, cara-cara hidup Yesus tunjukkan supaya kita boleh belajar hidup di dalam kebenaran. Menjadi penyembahan kita. Ya, kita harus belajar memastikan bahwa ketika kita mau menyembah Tuhan, kita harus mulai mengubah hidup kita. Kita harus melihat ada pertumbuhan, ada transformasi, ada perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Yesus. Itulah yang membawa hidup kita kepada Tuhan. Penyembahan Tuhan tidak berbicara bila kita sudah dewasa dan kita boleh berpikir untuk menyembah Tuhan. Tidak, masa muda kita harus sudah melatih sikap yang menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Jadi kita harus melatih. Di dalam sikap kita datang kepada Tuhan terpancar daripada sikap kita, penyembahan kita, kesediaan kita. Terpancar. Bagaimana? Adakah kita benar-benar siap bertemu dengan Tuhan hari ini? Terpancar. Ya. Ketika kita datang, ketika kita duduk bersama-sama, adakah kita siapkan hati kita untuk Tuhan? Terpancar dari gaya hidup kita. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita dipanggil sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Kita harus ada sikap hati, rasa syukur kepada Tuhan. Kita harus melihat bahwa Tuhan sudah melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau datang bertemu dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Karena kita mau menghadap Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Tetapi kita datang tidak sungguh-sungguh. Mungkin pendeta khotbah di sini, kamu juga khotbah di belakang. Karena firman Tuhan ingin diberikan kepada kita. Ya, kita harus membina gaya penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bermula daripada setiap kita. Jangan jadikan rutin kebiasaan kita selama ini sehingga mencuri sesuatu yang berharga. Siapa yang mencuri? Si iblis. Mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Ketika kita datang beribadah di tempat ini, kita sudah tidak merasakan hadirat Tuhan. Kita masuk sejak duduk, kita tidak merasakan ada hadirat Tuhan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ada suatu yang kita nantikan kita bertemu dengan Tuhan ketika kita beribadah. Ada suatu berkat yang Tuhan sediakan ketika kita beribadah hari ini. Ya. Tetapi menjadi rutin kebiasaan kita. Kenapa? Tempat duduk yang kita duduk sekarang pun sudah menjadi rutin. Minggu-minggu di situ kamu duduk. Kebiasaan kita. Ya. Kita harus belajar membangun gaya penyembahan kita. Di rumah tidak mungkin ya kita mau menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, ya tidak mungkin kan. Tetapi di gereja ketika kita datang, kita mulai membangun kehidupan kita sebagai seorang penyembah. Ketika kita datang, ya kita harus siapkan diri kita, hati kita untuk menyembah Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa kita membangun gaya hidup kita. Ibu bapak, hati-hati. Kita sebenarnya Tuhan percayakan juga ya untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita untuk menyembah Tuhan. Ajar mereka. Ajar mereka menghormati Tuhan. Ajar mereka untuk duduk. Ajar mereka
untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ketika sudah besar baru kita mau mengajar. Ajar mereka. Ketika orang berdiri, ajar mereka berdiri. Ketika berdoa, ajar mereka berdoa. Ketika menyanyi, ajar mereka menyanyi. Karena waktu di gereja ini waktu yang terbaik untuk kita mengajar mereka. Ajar. Tidak mudah. Sukar. Menuntut kesabaran. Menuntut kerja keras. Tetapi hasilnya Tuhan berkenan dengan setiap kamu. Dengan setiap kita. Jadi ibadah kita bukannya ada suatu kebiasaan kita, tetapi adalah bagaimana kita mulai memandang Tuhan ketika kita datang menghadap Tuhan. Ya. Jadi di dalam gereja kita, Anglican, kita bersyukur karena gereja kita penuh dengan tradisi, ya. Penuh dengan tradisi. Ya, bukannya ritual lah, ya, itu bukan ritual, tapi tradisi yang kaya di dalam gereja Anglican. Ya, kita ada tata ibadah yang memimpin jemaat supaya kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita pergi ke gereja-gereja lain berbeza. Ya, tetapi di dalam gereja Anglican, ya, kita dipimpin ya untuk membawa fokus kita, hidup kita kepada Tuhan. Jadi itu pentingnya ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, jangan lewat. Ibadah kita bukannya di waktu pujian penyembahan bermula, tidak. Ya. Tidak. Tapi penyembahan kita bermula saat kita mempersiapkan hati kita dari rumah dan kita datang untuk bertemu dengan Tuhan. Demikian kita datang mau menyembah Tuhan. Ya. Sama halnya kita harus berhati-hati. Kadang sudah menjadi kebiasaan. Hari Minggu ya harus pergi gereja. Kalau tidak pergi gereja rasa feeling itu lain. Enggak ngambek perasaanku kalau tidak pergi gereja. Tidak. Penyembahan bukan soal perasaan kita. Bukan berbicara tentang perasaan kita. Tetapi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang sebenar yang harus ada di dalam hidup kita. Kalau tidak, semuanya menjadi amalan. Yang melayani. Kalau kita terbiasa karena kita datang ke gereja karena ada pelayanan. Rutin. Menjadi rutin kita. Amalan. Karena kita dipanggil untuk main musik. Dipanggil untuk menyanyi. Rutin. Tetapi Tuhan tidak mau rutin. Tuhan mau penyembah-penyembah yang benar. Kita harus bentuk. Kita harus belajar. Perlu dilatih. Perlu ada satu disiplin, sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi di dalam kebaktian kita, ini kita belajar ya, di dalam kebaktian kita selalunya, mungkin ini tidak tahu, ada jemaat yang tidak tahu ya. Kenapa tidak tahu? Mungkin karena selalu lambat, telat lah bahasanya kan. Jadi tidak pernah beri salam. Ya, tadi Sandy dia beri salam. Ketika dia melihat mau beri salam, aku langsung toleh jemaat. Wah, saya waktu toleh jemaat Tuhan, saya lihat di dalam persiapan hati, ya di dalam salam sebelum salam ini dinyatakan, wah jemaat kita sangat kurang. Ya, saya tidak tahu ada gambarnya. Ya, ini saya sempat ambil gambar. Tapi gambarnya tidak cantik, saya minta KV coba ambil. Ya, memperlihatkan jemaat kita. Ini bukti sudah ini ya, saya tidak cakap kosong ini. Memperlihatkan kita jemaat. Hati kita. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita tidak siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita harus belajar ya. Dalam kita mau menyembah Tuhan, siapkan hatimu. Siapkan hatimu baik-baik. Karena kita mau menghadap Tuhan kita.
Itu yang terpenting. Usahakan masamu, beri untuk Tuhan. Seminggu kita sudah sibuk, 6 hari kita sibuk. 1 hari, bukan setiap minggu kita datang. Setiap hari kita datang seperti begini. Tuhan hanya minta 1 hari. Adakah kita siapkan hari ini yang terbaik untuk Tuhan? Kita datang berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, saya mau bertemu dengan Tuhan hari ini. Hari-hari saya 6 hari, sukar Tuhan. Saya bergelut dengan banyak masalah, beban-beban yang berat. Tapi saya percaya Tuhan ketika saya masuk di tempat ini, saya bertemu dengan Tuhan. Demikian hati kita. Ya. Jadi ketika jemaat kita ya memberi salam kepada kita ya dalam tata ibadah kita. Dalam tata ibadah kita ya, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, mari kita berdiri sama-sama ya. Mari kita berdiri sama-sama, kita belajar ini. Ya, karena banyak di antara kita sudah tertinggal tentang ini. Kita rasa ini tidak penting, tidak perlu. Karena kita datang waktu pujian ataupun kita datang ketika khotbah, tidak perlu. Tetapi ini ibadah kita. Salam adalah waktu kita menyambut, mempersiapkan diri kita. Karena kita mau masuk di dalam ibadah, kita mau menyambut satu sama lain. Jadi ketika salam ini disampaikan, kita harus menyambutnya dengan hati yang penuh senang di hadapan Tuhan. Pemimpin kebaktian berkata, Tuhan beserta kamu. Jemaat Tuhan beserta kamu juga. Kurang semangat ya. Sepatutnya suara sampai dari belakang. Sekali lagi boleh? Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Amin. Demikian sebuah gereja. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jadi ini yang harus kita amalkan di dalam ibadah kita. Ya, saya mendorong kepada jemaat Tuhan, mari datang lebih awal, usahakan. Dan saya tahu ya mungkin di antara Anda dari tempat kerja Anda buru-buru datang sehingga Anda sampai di waktu pujian penyembahan. Ya Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kesukaranmu, pergumulanmu, kesetiaanmu. Tetapi kita mari datang siapkan hati kita. Yang kedua adalah tentang pujian penyembahan. Setelah kita memberi salam, kita masuk di dalam pujian penyembahan. Ya, ketika kita memberi pujian kita harus berikan sepenuh hati, segenap hati kita. Kita menikmati pertemuan dengan Tuhan. Ketika kita menyanyi apa yang kita hidupi dan hidupkan apa yang kita nyanyikan. Saya suka istilah ini. Ya. Ketika kita menyanyi, ya kita menyanyi apa yang kita hidupi dan hidupkan apa yang kita nyanyikan. Ya, di dalam lagu-lagu ya selalunya bercerita tentang hidup kita. Ya, bercerita tentang hidup kita. Nah, saya ambil contoh ada satu lagu. Ya, ini lagu biasa kita nyanyi. Kita nyanyi sama-sama, ya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber
berkekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Nah, bait lagu-lagu ini ya, dia bercerita tentang siapa Tuhan kita. Ya, daripada lagu ini dia bercerita, sungguh indah Kau Tuhan. Kau yang terindah karena kasih-Mu, karena sayang-Mu bagi saya Tuhan. Kemudian kita katakan, Kaulah tempat perlindunganku, penghiburanku bagi setiap hati yang terluka. Ya, jadi ketika kita menyanyi, kita menyelaraskan hidup kita kepada Tuhan. Kita juga mengimani siapa Tuhan kita. Justru ketika kita menyanyi, kita angkat suara kita. Jangan tutup mulutmu. Nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui isi hatiku. Saya tahu Tuhan Engkau sayang sama saya. Saya tahu Tuhan bahwa Engkaulah menjadi tempat penghiburanku. Demikian. Kita menyelaraskan hidup kita. Kita menjalani hidup kita. Dan kita juga dikatakan kita menyanyikan, mengistiharkan Tuhan dalam hidup kita. Istiharkan dalam pujian penyembahan. Menikmati ketika kamu menyembah sama Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Demikian ketika kita menyembah Tuhan. Ya, jadi itu adalah penting di dalam kita. Memuji ketika kita menyembah Tuhan. Selaraskan. Ya, selaraskan. Karena lagu-lagu yang kita ambil, yang kita nyanyikan di gereja ini, ya, selalunya memang bait-bait firman Tuhan yang kita ambil untuk kita istiharkan bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama, itu adalah penting. Yang seterusnya setelah kita menyanyi, memuji, kita masuk pengumuman, ya kan? Ada pengumuman, oh ada orang baru, 4 orang baru, puji Tuhan, kita sambut. Kita sambut. Ya, karena di dalam pengumuman adalah tentang ketika kita memberi perhatian dan juga ketika kita meresponi. Penting, pengumuman diberitakan bukan untuk menjadi pengetahuan kita, bukan hanya untuk makluman kita, tetapi adalah untuk kita beri perhatian dan untuk kita respon. Sambut orang baru, kita sambut. Ya. Kalau kita lihat ada pengumuman, kemah-kemah, konferensi, ya, kita harus melibatkan diri, terpanggil, mari sambut. Jangan kita nampak kamu saja. Ya. Dan kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa. Dan seterusnya, ya, ketika persembahan kita. Setelah itu, setelah pengumuman kita masuk persembahan. Ya, kantong dijalankan, ya kan? Ya, kantong dijalankan persembahan. Ya, jadi ketika kita memberi kepada Tuhan, persembahan kita, ketika kita masukkan uang kita, jangan sekadar masukkan. Ya, jangan sekadar masukkan. Tetapi imani setiap pemberian kamu. Karena kamu mengistiharkan bahwa Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang mencukupkan. Saya beri karena Tuhanlah yang memberi. Saya bersyukur Tuhan, beri. Jangan kasih limpas. Beri. Ya. Tuhan mau kita ya memberi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Seterusnya apa? Pembacaan Alkitab. Ya, jadi ya kita bersyukur karena ada jemaat kita bersama-sama melayani di dalam pembacaan Alkitab. Ya, kita bersyukur untuk pelayanan setiap mereka. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, ketika firman Tuhan dikabarkan, siapkan hati kita. Pasang telinga kita baik-baik. Dengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Supaya ketika firman Tuhan dikabarkan, kita mengerti rahasia firman Tuhan. Ya. Jadi kita siapkan ibadah kita, khotbah firman Tuhan. Ketika ada khotbah yang disampaikan jemaat Tuhan, ya, jangan kita juga bercerita macam saya kata tadi. Hormati jemaat yang lain yang datang beribadah di dalam kebaktian kita. Karena mereka datang mau siapkan hati bertemu dengan Tuhan. Jangan kita dipakai si iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan
biarkan hidupmu dikuasai si iblis. Si iblis tidak senang. Dia suka mencari peluang, mencuri ibadahmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan dikabarkan, siapkan hatimu. Ya, kalau dulu, ya saya ingat saya dulu ada buletin, habis saya coret-coret. Saya tidak tahu, macam saya nampak, macam jarang sudah pemimpin tulis khotbah. Ya, saya tidak tahu sama ada tidak perlu atau memang sudah terpaku di pikirannya. Kalau saya masih menulis. Siapapun pengkhotbah yang datang, ya saya tulis. Ya, walaupun saya tidak pakai pen, sudah saya pakai handphone saya type. Ya saya tulis. Karena apa? Untuk saya tetap fokus kepada firman Tuhan. Ya, supaya saya berpikir apa yang saya mau tulis. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, itu penting. Ya. Jadi kita belajar membangun disiplin ini. Ya. Jadi ini yang harus kita belajar sama-sama. Ketika kita datang beribadah, ya kita ambil. Apa yang selalu mencuri pikiran kita, hati kita, kita ubah. Bina gaya hidup yang baru di hadapan Tuhan. Dan seterusnya adalah respon. Beri respon dan berdoa. Ketika firman Tuhan sudah selesai, kita mulai merenungkan kembali hidup kita. Ada tidak sesuatu yang Tuhan telah sentuh, yang Tuhan sudah tegur, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Tuhan mau kita berbalik kepada Dia, bertobat kepada Dia. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan kata, wah si Reverend ini ya menyinggung. Saya tersinggung. Saya sakit hati. Kami tidak tahu. Kalau kamu tersinggung, saya percaya Tuhan yang menyentuh hatimu. Jangan tersinggung. Karena kebenaran firman Tuhan harus dinyatakan kepada kita. Tuhan mau kita jangan keraskan hati, bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni kelalaian saya. Ampuni sikap saya. Ubah saya Tuhan supaya saya menjadi seperti Engkau. Bentuk hati saya Tuhan supaya saya semakin merendahkan hati saya. Itu yang harus menjadi respon kita. Berdoa kepada Tuhan. Dan seterusnya adalah berkat. Ya. Percaya kepada Tuhan. Ketika kita ya sama ada di dalam perjamuan kudus yang kita jalankan ataupun pengutusan yang diberitakan kepada kita, kita terima dengan iman. Ya, ada jemaat sudah mau siap-siap lari. Ya, ketika mari jemaat Tuhan kita terima berkat daripada Tuhan, siap-siap sudah mau lari nih. Kalau saya lambat ini jam ini di luar ini. Ada jemaat yang demikian kan? Ya, siap-siap sudah mau lari. Woi, saya punya kereta ini habislah kalau di blok nih ya. Siapkan hatimu. Karena Tuhan mau memberkatimu. Karena Tuhan mau melindungimu. Karena Tuhan mau menyertaimu. Terima berkat Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah lagu penutup. Lagu penutup bukan signalnya habis sudah kebaktian. Ada sudah berlegar-legar, berjalan sana sini. Tidak mau sudah menyanyi, langsung keluar buka pintu keluar. Bukan signalnya lagu penutup, bukan signal bahwa kita sudah habis kebaktian, tidak. Tetapi lagu penutup adalah waktu kita mengistiarkan firman Tuhan dan kita siap untuk diutus. Diutus berhadapan dengan segala macam belenggu, masalah, cobaan, godaan, rintangan. Semua ada di luar sana. Jadi siapkan hati kita. Persiapkan kita istiarkan bahwa Tuhanlah yang mengutus kita, yang memampukan kita, yang memberkati kita, menyertai kita. Demikian hidup kita. Itulah reality yang harus menjadi penyembahan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus ubah sikap kita yang dulu. Itu tidak berkenan sama Tuhan. Itu tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Kita harus Tuhan, saya mau membangun sikap, gaya hidup yang menyembah Engkau. Karena Tuhan mencari hati kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi siang hari ini, seperti firman Tuhan saya bacakan sekali lagi di
Di dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Apa yang dicari Tuhan? Apa yang Tuhan cari? Soalan ini harus kita jawab. Tuhan mencari hatimu. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Tuhan mau kita datang merendahkan hati kita. Tuhan, saya mau menyembah Engkau. Karena hidup saya adalah hidup yang telah ditebus. Yang telah menerima keselamatan di dalam Tuhan. Dan hari ini Tuhan, saya mau menyembah Engkau. Saya mau meninggikan Engkau Tuhan di dalam hidup saya. Secara manusia saya tidak layak Tuhan, tidak layak. Tetapi Kau telah melayakkan kami melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan-Mu, melalui roh-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Agar kami boleh datang masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati hubungan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Maka Tuhan memanggil kita, mari, jadilah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencari setiap penyembah-penyembah yang benar.